Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta horor, masih di channel saya di Dewi Angin. Kali ini saya akan menceritakan atau saya membawakan di hari spesial ini, yaitu hari malam Jumat Kliwon. Kisah apa yang saya akan ceritakan yaitu saya akan menceritakan tentang adanya misteri di tempat yang saya singgahi saat ini. Baik teman-teman, jadi bagaimana ceritanya? Ceritanya itu konon katanya orang-orang di desa ini atau warga setempat di desa ini, khususnya yang saya singgahi di sini. Jadi tempat yang saya singgah ini konon itu dulu pada zaman baheula, pokoknya zamannya baheula lah ya. Itu tuh ini tuh kata orang-orang sini itu tuh jalannya jalan setan atau iblis, yang mana ini tuh jalan bukan jalan satu-satunya, artinya jalan yang dilalui mereka dari jalan Alang-Alamba. Kalian tahu mungkin Alang-Alamba atau yang disebut dengan Long Off. Nah itu pusatnya dari sana. Mengikuti satu arah dengan tempat ini yang saya singgahi saat ini. Terus mungkin tempat yang lain belum saya kasih tahu ke kalian karena saya kan belum dapat izin dari orang-orang sini seperti itu. Nah saat ini saya berada di tempat ini. Dulu di sini ada rumah-rumah warga di sini, masih saudara saya. Sebelum ada rumah yang ada di belakangku, tapi sekarang udah tidak ada. Itu memang sudah angker teman-teman. Dan khususnya di tempat sini, ini dulu ada pohon melinjo. Jadi tuh orang-orang dulu di sini tuh sering sekali mereka diganggu oleh sosok makhluk halus. Kita bisa sebut saja dengan Mbak Kunti. Oke teman-teman, kalian tahu itu siapa Mbak Kunti? Jadi Mbak Kunti suka mewujudkan rupanya gitu, walaupun dia cuman terbang, atau mungkin ada juga orang lain warga sini yang melihat secara berwujud banget gitu. Tapi ada juga yang hanya diperlihatkan kayak bentuk kayak mori panjang kayak gitu teman-teman. Sebenarnya biasanya karena gini teman-teman, kenapa sih ada Mbak Kunti ada di sini gitu? Itu tuh sebenarnya kata orang bilang itu Mbak Kuntinya berasal dari belakang sana teman-teman, dari pohon bambu di sana. Saya tidak bisa memberikan lokasinya soalnya jalannya lumayan agak susah gitu. Nah mungkin lain kali saya akan akan cobalah ke sana gitu loh. Pokoknya itu katanya Mbak Kuntinya itu dari pohon bambu dari sana terus ke situ. Teman-teman, kalian bisa lihat lokasi saya yang saat ini. Mungkin bagi kalian yang bisa melihat makhluk halus yang bisa kalian lihat mungkin ya, kan bisa tahu keadaannya saya di sini. Teman-teman, ini tuh ada juga cerita dari warga di sini. Pernah waktu itu kejadian pohon bambu yang tadi saya kasih tahu ke teman-teman itu yang di belakang tadi, itu dulu di situ juga ada makam bayi. Kalau nggak salah itu makam bayi, mohon maaf, anak dari almarhum Mbah titik-titik ya, yang mana saya nggak bisa menyebutkan nama beliau yang sudah meninggal karena beliau juga masih saudara saya. Dia rumahnya berada di belakang saya, namun sekarang sudah tidak ada gitu. Nah ceritanya itu di sini tuh termasuk kawasan yang angker teman-teman gitu.
Sering kali warga di sini lalu lalang melalui jalan di sini, biasanya mereka mewujudkan wujudnya mereka gitu teman-teman. Kadang diganggu apa kayak gitu. Nah juga tetangga saya ini dulu pas kecil, dia masih kecil. Mungkin kalian masih ingat kemarin saya memanggil kata namanya yoga itu dulu waktu bayi dia sering diganggu oleh makhluk halus. Bisa jadi itu yang ganggu yoga itu tetangga saya, mungkin bisa jadi itu Mbak Kunti gitu. Sebab waktu itu mbahnya si yoga ini tuh ngambil satu buah pisang berada di belakang rumahnya, yang mana itu pekarangan kosong. Namun mbahnya ini tidak berizin gitu, tidak izin untuk mengambil pisang ini. Pada akhirnya katanya ini si yoga ini terus dipanggilkan orang pintar, terus ditanyakan dengan orang pintar, dan katanya benar kalau pas bayinya dia itu diganggu oleh Mbak Kuntinya tersebut. Ya, setelah itu karena sudah diketahui bahwasanya kesalahan yang fatal itu, mbahnya si yoga itu tidak meminta izin dulu pada pemiliknya, dan yang nyata adalah di pekarangan kosong itu ada yang menghuninya. Kita tahu ya teman-teman bahwa dimanapun suatu tempat itu pasti ada penghuninya gitu, entah ya bermacam-macam makhluk halus. Dan sekarang waktu sorry teman-teman ralat, Nas itu sudah beda ini ya, beda cerita, tapi masih sama tempatnya gitu, masih di area yang saya singgahi di sini. Nah itu tuh setelah pohon bambunya itu kan berasal dari pohon bambu. Setelah pohon bambunya itu ditebangi, itu akhirnya mereka pindah, kata orang-orang pindah ke rumah mbak saya. Nanti suatu saat saya akan memberi kasih tahu lah lokasi mbak saya yang saat ini sudah kosong gitu. Katanya orang-orang yang pada bilang, khususnya warga sini, itu Mbak Kuntinya sekarang katanya itu sudah pindah ke rumah mbak saya yang kosong. Pernah kejadian waktu pas mau lebaran bulan puasa yang lalu, itu teman-teman anak-anak sini itu biasa ya teman-teman, kalau pas mau lebaran mereka membuat petasan kayak gitu. Nah itu kebetulan yang ditempatin itu di rumah mbak saya tadi yang kosong. Katanya pas malam-malam itu lampunya kayak dibuat mainan gitu. Jadi itu tengah malam teman-teman, jadi itu bukan rekayasa, ini juga asli dari anak-anak yang cerita gitu loh, cerita ke saya. Katanya pas lagi buat petasan itu digangguin, lampunya goyang-goyang gitu. Terus juga mas saya pernah lampunya dimatiin, dinyalain lagi gitu. Juga ada yang bilang kalau oke gini, ada yang bilang katanya itu di rumah kosong itu ada yang pernah dengar suara cewek nangis gitu. Dan aku sendiri yang sudah pernah dengar ada cewek nangis di belakang rumah saya gitu. Itu asli, saya nggak buat-buat, karena waktu pas video yang dulu itu saya pernah cerita kalau pas waktu malam Jumat itu saya sempat dengar suara cewek nangis. Nah mungkin ini cewek ini Mbak Kuntinya, bisa jadi teman-teman. Ya semoga aja sih untuk kedepannya nggak ada nggak ada gangguan dari yang makhluk penghuni di sini. Semoga saja teman-teman. Dan pernah sih kejadian, saya nggak tahu ini Mbak Kuntinya memang berada di tempat sini aja atau memang hanya ada memang sudah pindah di rumah kosong mbak saya, atau memang mbaknya ini suka berpindah-pindah, saya tidak tahu. Karena pernah ini kejadian saudara saya itu pas
pas waktu pulang ngeliat persis di atas pohon bambu dia dilihatin, maksudnya diberitahu, di apa ya, kayak orang diikutin, kayak misalkan aku lah, kamu ngeliat aku gitu loh, terus aku ngeliatin kamu lagi, Mbak Kuntinya tuh ngeliatin kalian gitu katanya. Nah ini saudaraku yang sedang mengalami itu waktu tahun lalu gitu. Lokasinya sih ya sama, cuma yang bedanya cuma tempat pohon bambunya ya. Nah, jadi tuh ini kawasannya sama, jalannya juga sama, cuma pohon bambunya yang beda gitu teman-teman. Lain kali saya akan kasih tahu tempatnya di mana, lumayan deket sih di situ, cuman agak ekstrim teman-teman gitu. Apa? Jadi apa sih namanya? Sosok Mbak Kunti ini biasanya mewujudkan wujudnya bagi orang-orang yang tertentu, seperti orang indigo. Mungkin kalian bisa dengan mata telanjang kalian bisa ngeliat sendiri lah gitu. Nggak cuma saudara saya, mbak saya juga pernah diganggu teman-teman. Gitu teman-teman, ceritanya sampai sini. Mungkin nanti lain hari saya akan mengutip atau mengupas cerita sosok Mbak Kunti ini. Terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah mampir ke channelku. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga videoku kali ini ada manfaat buat kalian. Tentunya untuk kalian teman-teman dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk berdoa supaya kalian selalu dilindungi Allah SWT. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.